Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maskur, kembali lagi bersama kami di Ngopi Maskur, ngobrol pintar bareng Puskesmas Purwoyoso. Oke, kembali bersama saya Salsabila Indira, bisa dipanggil Salsa, dan dengan saya Triwinarni, biasa dipanggil dengan Wina. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama kepada orang yang tiba-tiba sakit di lingkungan sekitar kita, Mbak Wina. Jadi, di lingkungan sekitar kita itu masih awam dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang tiba-tiba sakit di sekitar kita. Kita harus apa, Mbak Wina? Yang jelas harus ditolong, Mbak Salsa. Betul sekali, ditolong ya, teman-teman. Lah, ini pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu adalah pertolongan yang bisa diberikan oleh siapa saja, termasuk orang awam. Tidak harus sebagai tenaga medis yang melakukan pertolongan. Sebelum bantuan medis itu datang. Itu yang utama, Mbak Salsa. Jadi, harus kita tolong lebih dulu. Yang pertama dilakukan apa? Karena kita harus tahu, apakah yang mau kita tolong ini kasusnya medis atau kasus non-medis. Contoh nih kecelakaan. Nah, kita hari ini membahas yang kasus medis dulu. Oh iya. Jadi pertolongan pertama itu luas ya Mbak Wina, ada medis dan juga non medis. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama yang medis ya. Mungkin pertama itu harus melakukan apa, Mbak? Oke, Mbak Salsa ya. Kalau kita tahu ada orang tiba-tiba nih contoh pingsan atau nggak sadar diri, tiba-tiba lagi ngobrol nih kita berdua Mbak Salsa, tiba-tiba kok sebelah kita ada yang jatuh, nggak sadar nih. Oh, berarti harus kita tolong apa? Pertama adalah kita dulu. Kita mau nolong nggak? Kalau kita mau nolong berarti kita harus aman diri. Gitu. Oh iya. Si yang korbannya ini ada di mana? Oh, dia hanya di tempat situ. Oh, berarti kita bisa nolong. Apa sih? Yang pertama, cek responnya. Apakah benar tidak sadar atau sadar? Kalau sudah dicek respon, dia ada responnya. Oh, ada responnya. Ada suaranya. Oh, kalau ada suaranya berarti kita tenang. Berarti dia mungkin pingsan. Apa yang harus kita lakukan pertama? Yaitu kita berikan dia space luas atau tempat yang lebih aman. Oh, jadi boleh dipindah atau enggak itu Mbak Wina kalau misal ada orang pingsan gitu? Ya, kalau kasusnya medis itu boleh dipindah, Mbak Salsa. Tapi kalau kasusnya dia kejang, contoh kita tiba-tiba masih makan gini, masih duduk berdua, ada sebelahnya tiba-tiba jatuh kemudian kejang-kejang. Ini berbeda. Pertama kali kalau ada orang kejang, maka yang harus diselamatkan adalah dia biarkan kejangnya selesai dulu. Jadi ini ya kita bahas dulu yang pertama. Tadi pingsan. Ya, pingsan itu boleh ditolong. Jadi kalau dia pingsan ada nafasnya, kita cek nafasnya, cek nadinya. Oh, nafasnya ada, dengan cara gimana? Punggung tangan kita tempelkan ke hidung. Kemudian kita rasakan ini, Mbak Salsa. Ada nggak hembusan nafasnya? Oh, ternyata ada hembusan nafasnya. Berarti dia masih ada nafas. Kalau hembusan nafasnya kok nggak kerasa ya? Maka yang kedua kita harus cek adalah nadinya. Nadinya di mana? Yaitu di tengah sini ada tulang jagung. Kita geser 2 cm. Di sini pakai 2 jari, digeser saja. Rasakan di situ denyutnya. Kalau kok kita ragu-ragu, bisa kita cek di tangan kita sama yang di pasien. Apakah denyutnya sama atau tidak? Oh, gitu. Oke. Nah ini, kalau nggak ada nafasnya, nggak ada denyutannya, maka itu dikatakan baru pasien bukan pingsan atau dia dikatakan tidak sadar. Atau bisa jadi dia adalah cardiac arrest, henti nafas, henti jantung. Oh, berarti itu tahapan yang ketiga ya Mbak Wina. Tadi ada respon, kemudian cek nafas. Ya, yang terakhir kalau tidak ada kedua itu ya. Kalau kita bisa menolong, kalau nggak ada nadi dan nafas, itu nanti masuknya BHD, bantuan hidup dasar. Sepertinya nanti kita akan bahas lagi ya, Mbak. Oke, next time kita akan bahas itu lebih dalam ya teman-teman. Hari ini kita dasarnya dulu ya Mbak Wina ya. Kita pertolongan pertama dulu nih ya. Oke, lanjut Mbak Wina. Nah, setelah nanti kita udah tahu nih kondisi pasien seperti apa. Oh, ternyata dia ada respon. Tadi ya contoh, dia ada respon bisa suara gitu ya. Meskipun hanya suaranya itu cuma gitu toh, sakit, aduh pusing gitu ya. Kemudian matanya gerak-gerak, itu berarti dia pingsan saja. Kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Kemudian yang mengikat, contoh nih dia pakai jilbab, mengikat kenceng, itu dilonggarkan. Ikat pinggang ya, itu dilonggarkan gitu. Lah,
Setelah itu kita pantau. Kalau membutuhkan bantuan medis, segera telepon. Layanan Kota Semarang ada layanan kegawat daruratan Kota Semarang. Silakan. Wah, Ini bisa diakses. ya oleh mungkin siapa ini saja. teman-teman juga ada yang banyak yang belum tahu tentang layanan itu ya Mbak Wina ya. Mbak Salsa sudah tahu belum? Sudah dong. Ya, kemana teleponnya? Ke 112. Ya, betul sekali ya. Jadi layanan Kota Semarang itu 112 itu adalah layanan bebas pulsa, bisa dihubungi selama 24 jam. Dan ini nanti akan didatangi oleh petugas ambulan kegawatan Kota Semarang. Seperti itu. Oke Mbak Wina. Kalau berdasarkan pengalaman saya pernah kecelakaan ya Mbak Wina, itu ada yang tiba-tiba kasih minum, tapi dari layanan 112 yang datang itu tidak memperbolehkan minum dulu. Ya, betul sekali. Alasannya apa itu Mbak Wina? Kalau pasien itu pingsan, nggak sadar, atau pasien itu pos kecelakaan, kalau kita langsung berikan minum, itu bisa menyebabkan dia malah tersedak. Jadi pastikan dulu si pasien ini benar-benar sadar. Dan ketika ada orang pingsan, oh dia lapar, langsung belikan nasi 1 piring, langsung kasih teh panas gitu ya. Nah ini yang nggak boleh Mbak Salsa. Jadi pastikan bahwasanya si pasien ini atau korban ini benar-benar sadar dulu, sadar penuh. Kalau pasien kecelakaan, kita tidak boleh memberikan minum langsung karena mekanisme kecelakaan itu kita nggak ada yang tahu tadi kejadian seperti apa. Kalau kita kasih minum itu bisa tersedak dan bisa membahayakan nyawa pasien. Kalau dia belum sadar penuh, bisa diajak bicara, bisa menjawab pertanyaan, baru boleh kita kasih minum. Dan minumnya pun jangan diberikan yang teh ya, yang dingin-dingin gitu nggak boleh ya Mbak Wina. Kalau bisa suhu biasa aja ya, putih. Kalau mau air putih hangat boleh ya. Kalau bisa jangan dikasih manis dulu karena kita belum tahu si pasien ini pingsan karena gulanya rendah atau karena gulanya tinggi atau karena dia hanya pusing saja. Karena pasien-pasien diabetik itu kalau dia terlalu tinggi atau terlalu rendah itu bisa saja tiba-tiba pingsan. Jadi kalau kita menolong orang yang tidak kita kenal, saya harap jangan pernah memberikan teh manis panas lagi. Lebih baik adalah air putih suhu ruangan atau air putih hangat, itu lebih banyak membantu si pasien dan diberikan saat pasien itu benar-benar sadar penuh. Gitu ya. Itu tadi pingsan. Ya, berarti tahapannya tadi respon dulu ya Mbak Wina, kemudian ada cek nadi, cek nafas, yang terakhir adalah pertolongan. Kemudian ada kasus kedua nih Mbak Salsa. Pernah enggak pasien itu sesak nafas? Kalau ada orang stres, kemudian punya riwayat asma, kemudian kok tiba-tiba dia alergi, itu juga bisa sesak nafas. Kalau ketemu orang sesak nafas, berarti kan dia masih sadar nih. Iya. Cirinya gimana? Berarti kita harus tahu dulu bagaimana kita menolong orang sesak nafas. Orang sesak nafas itu berbeda antara ngos-ngosan, ya. Ngos-ngosan itu seperti kalau kita tergesa-gesa lari kemudian gitu ya, itu ngos-ngosan. Tapi kalau sesak nafas, dia cenderung nafasnya cepat tapi berat. Tidak mengeluarkan suara ya Mbak Wina. Terkadang ada suara, tapi suaranya itu bukan suara yang gitu, itu bukan, berbeda ya. Lah, kalau kita bicara sesak nafas, maka kita yang harus diposisikan. Kalau tadi pingsan adalah posisi tidur terlentang, kalau sesak nafas jangan sekali-sekali pasien dengan sesak nafas diposisikan tidur terlentang. Nah, Mbak Wina, kenapa sih tadi yang sesak nafas itu tidak boleh ditidur terlentang kan? Nah, itu Mbak Salsa, bahwasanya kalau pasien itu posisi tidur terlentang, kapasitas paru-paru, ruang paru kita itu lebih terdesak oleh perut, karena di sana hanya ada nggak ada tulang pembatas antara perut dengan dada. Rongga dada itu nggak ada, kita hanya ada di sini. Jadi kalau dia posisinya duduk, itu nanti kapasitas parunya lebih leluasa dia untuk bernafas. Jadi kalau ada orang sesak, ataukah dia karena asma atau bukan, posisi duduknya adalah posisi duduk seperti ini, bersandar atau duduk penuh, itu boleh. Jadi dia posisi voller atau semi voller, bahasa medisnya seperti itu. Jadi duduk sempurna atau seperti ini boleh. Sender gitu ya Mbak Wina. Gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman menemukan atau di sekitar teman-teman ada yang sesak nafas, justru malah tidak boleh dibaringkan ya Mbak Wina ya, karena bolehnya malah duduk sempurna atau disenderkan. Jadi kalau ada
kita tahu dia ngos-ngosan sesak nafas, maka posisinya yang bagus adalah posisi duduk atau setengah duduk gitu ya. Kemudian kalau ada orang sesak nafas, jangan terlalu banyak diajak berbicara karena dia untuk mengatur nafas saja susah. Jadi jangan ditanya-tanya macam-macam. Kalau ada suara mengi kayak gini, gitu ya. Ketika dia narik ada nafas, Mbak Wina itu. ada. Itu pada pasien-pasien dengan asma, kadang dia punya obat. Jadi yang kita tanyakan poinnya aja, Mbak, bawa obat gitu. Kalau dia nggak punya obat, kalau kita mau tanya gini, contohnya Mbak Salsa ya, kan saya mau tanya Mbak Salsa sesek, jawabnya ngangguk aja gitu. Jadi gitu ya. aja. Kalau pasien sesak nafas kita ajak ngobrol banyak-banyak, dia ngatur nafas buat seseknya aja susah, apalagi buat bicara. Nah itu. Nah kemudian berarti malah menambah panik ya Mbak? Iya betul sekali. Biasanya pasien-pasien sesak nafas itu akan diikuti dengan nadi yang cepat serta keringat dingin. Jadi kalau kita sudah lihat dia ada suara mengi ya tadi, gitu ya, gitu ya. Kemudian dia juga ada keringat dingin, kemudian kok sudah mulai panik, berarti dilonggarkan semua yang menjerat. Kalau ada orang sesak nafas, alangkah lebih baiknya kalau dia nggak bawa obat asma, langsung panggil Kegawatan Kota Semarang. Iya, berarti memang selain kita juga bisa menerapkan pertolongan pertama yang Mbak Wina jelaskan tadi, kalau kita menurut kita tidak bisa seprofesional itu bisa panggil 112 ya Mbak ya. Betul sekali. Oke Mbak Wina, untuk upaya dari Puskesmas Purworejo sendiri apa ya Mbak untuk meningkatkan kesadaran pertolongan pertama itu? Ya, jadi gini Mbak Salsa ya. Di upaya Puskesmas sendiri itu kita setiap bulan sudah memberikan pelatihan ataupun materi-materi terkait pertolongan pertama. Sasaran kami adalah di sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, saat ini SMA ya yang sudah kita masuki. Kemudian ke guru, terus ke kelurahan, kita akan masuk ke kelurahan, itu dua-duanya sudah kita berikan pertolongan pertama, materinya kita sudah sampaikan, kelurahan Kalipancur dan kelurahan Purworejo. Wah, berarti memang sudah menyasar dari dini ya Mbak ya? Dari anak sekolah Mbak kita sasar gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup ngobrol pintar bareng Puskesmas Purworejo ini ada closing statement nggak Mbak Wina? Oke ya. Bahwasanya teman-teman Sobat Maspur, juga sobat-sobat sehat di Kota Semarang, bahwasanya kalau kita itu menolong, itu tidak harus kita itu menolong kok. Harus sekompleks sampai dengan tindakan itu tidak. Kalau kita tidak bisa, minimal kita tetap harus menolong. Bahwasanya sedikit kepedulian kita dalam menolong, yaitu dengan memanggilkan bantuan saja, telepon 112 itu akan kita membantu dia untuk menyelamatkan nyawa si pasien. Jadi semakin cepat meminta bantuan, maka semakin terselamatkan nyawa si pasien. Gitu Mbak Salsa. Gitu ya Mbak Wina ya. Terima kasih Mbak Wina atas ilmunya hari ini. Semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman Sobat Maspur atau sobat-sobat lainnya ya Mbak ya di wilayah, khususnya wilayah Purworejo dan Kalipancur. Oke, kita sudah memasuki penghujung acara Mbak Wina. Terima kasih sudah bersedia ngopi Maspur ini ya di sini, ngobrol pintar bareng Puskesmas Purworejo. Mungkin selanjutnya kita akan membahas yang lebih detail ya Mbak ya tadi terkait dengan PHD dan lain-lainnya. Yang pertama kecelakaan juga belum kita bahas. Oke, nanti next ya teman-teman, tunggu episode selanjutnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.